Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan pertolongan-Mu membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi ini dari Zakaria 14 ayat 12 sampai 21. Ayat yang kami ambil yaitu ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah tulah yang akan ditimpahkan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Tema kita hari ini adalah kepastian dalam keraguan, kamanasan lan kabatan. Ada seorang ibu yang sedang panik ketika mendengar berita bahwa suaminya kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sang ibu bergegas hendak menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan suaminya. Lalu ia pun memesan Gojek untuk mengantarnya. Saat naik ke Gojek, karena paniknya, ia tidak sadar bahwa ia tetap memegang tiang pagar. Ketika Gojek mulai bergerak, sang ibu terkejut hampir jatuh. Kemudian dia sadar dan berusaha meyakinkan dirinya untuk segera menjumpai suaminya di rumah sakit. Bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan makin merajalela. Dalam kondisi ini mereka menganggap Allah yang mereka sembah seolah-olah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya tidak jarang dalam keraguan dan bimbang, mereka berpegang pada kekuatan lain di luar Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh dan tergeletak seperti yang dicerminkan oleh kejatuhan Yerusalem. Kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan merupakan penyakit sosial yang menyerang kehidupan Kristen. Kapanpun dan dimanapun hal itu dapat terjadi. Menghadapi kondisi tersebut, kita diingatkan untuk jangan panik dan putus asa. Allah selalu menunjukkan jalan dan berjanji untuk melepaskan kita. Namun dalam menantikan hal itu, sangat penting untuk kita memiliki kesabaran. Tidak mungkin ketika kita mengadu kepadanya, lalu pertolongan segera datang. Dan ketika hendak datang kepadanya, ingat bahwa kita harus melepaskan pegangan kita terhadap yang lain. Allah menghendaki agar kita hidup menyembahnya sebagai satu-satunya Allah. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah Tuhan kami untuk segala kasih setia dan kebaikan-Mu yang kami alami di hari ini. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami sebuah kepastian dalam keraguan. Banyak hal yang membuat kami sering ragu, tapi kami kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa ada kepastian di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas pelayanan firman Penatua Sumuleh Tumbo. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun pada hari ini, Bapak Aru Silalong, Bapak Yusuf Pongsapan, dan Valencia Kristabel Kalimbuang. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka, bertambah kasih dan pengenalan akan Dikau, bertambah mencintai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang lebih dahulu telah mengasihi kami dengan sempurna. Demikian juga keluarga yang hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka, berkati setiap rumah tangga selalu ada di mata Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai hal yang mensukacitakan anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk setiap perjumpaan, setiap kasih, setiap rasa kekeluargaan yang selalu terpupuk, rasa persahabatan, dan banyak hal yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan kuatkan iman, percaya, kiranya saudara-saudara kami tetap teguh dalam iman dan disembuhkan. Kami bersyukur bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan selalu campur tangan di dalamnya, memakai orang-orang terdekat menjadi saluran cinta kasih Allah. Kiranya mereka semua akan tersembuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa buat kegiatan-kegiatan kami di akhir pekan ini. Kegiatan keluarga kiranya boleh ditata dengan baik, dan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kegiatan-kegiatan jemaat, ibadah rumah tangga, persiapan guru sekolah minggu. Engkau berkati, kiranya kegiatan kami akhir pekan bersama jemaat boleh berjalan juga dengan baik. Begitu juga anak kami yang mengikuti Jamnas sekolah minggu, Praya PPGT, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya untuk menjalani hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.